Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapa, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di Minggu Rogate, yaitu sebagai firman Tuhan yang kita dengarkan di setiap kali kita pertanyaan di keluarga-keluarga. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan semangat terus-menerus kepada kita saudara-saudara, dan Tuhan yang menyegarkan hari lepas hari hidup kita. Kita penuh dengan kebosanan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kejenuhan, tapi ingatlah, orang yang berserah kepada Tuhan, yang menyampaikan hidupnya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita dengarkan baik-baik, saya bacakan di sini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sudahkah Anda berdoa? Kalau sudah berdoa, kapan, di mana, dan seberapa seringkah kita berdoa? Berapa kalikah kita berdoa? Firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita soal kegigihan di dalam doa. Banyak orang merasa dia sudah berdoa dan dia berharap akan menerima setiap apa yang dia doakan kepada Tuhan. Tetapi kita banyak sekali kecewa apabila apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Tuhan belum diberikan. Karena kita merasa bahwa kita sudah berdoa. Hal seperti inilah yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kerohanian orang Kristen. Kita sering merasa bahwa kita sudah berdoa dan kita layak untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Kita sering merasa bahwa kita sudah berdoa dan kita berhak untuk memperoleh apa yang sudah kita doakan. Nah, ini yang harus kita evaluasi dari doa-doa kita. Dan terima kasih buat firman Tuhan ini yang sudah mengingatkan kita bahwa berdoa itu tidak cukup sekali, tetapi berkali-kali. Tidak cukup hanya di mulut saja, tetapi juga sudah harus merasuk di hati dan di pikiran kita juga. Tidak cukup hanya satu hari saja, tidak cukup hanya satu minggu saja, bahkan satu bulan saja kita berdoa, bahkan mungkin setahun juga. Tapi saudara-saudara, bahkan bila perlu harus bertahun-tahun. Oleh karena itu harus gigih. Kita harus terus-menerus menaikkan, memanjatkan doa kita kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang kita minta atau kita harapkan.
Kita terus-menerus menaikkan, mengangkat puji-pujian, mengangkat doa kita, syafaat kita kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang kita harapkan. Kita selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kata tidak jemu-jemu, saudara-saudara, artinya tidak pernah malas, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, tidak pernah surut, bahkan tidak pernah patah semangat dalam berdoa. Tahukah kita kalau sudah dikatakan tidak jemu-jemu itu, artinya itu bukan diukur dengan berapa kali banyaknya, berapa ratus kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tidak diukur berapa kalinya. Tetapi karena kita tahu bahwa kita harus berdoa senantiasa. Ingat itu saudara-saudara, kita harus berdoa senantiasa setiap waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bisa merasakan bahwa hidup kita ini itu adalah bagian daripada doa. Hidup kita ini adalah doa. Sehingga gerak-gerik kita saudara-saudara itu adalah doa. Perkataan kita juga adalah doa. Perilaku dan sikap kita itu adalah bagian daripada doa itu sendiri. Bahkan nafas yang kita hembuskan setiap kali itu adalah juga bagian daripada doa. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau melihat kesungguhan dan ketekunan kita untuk bermohon kepadanya. Jadi suatu hal yang penting di dalam doa itu adalah kesungguhan hati. Sekali lagi saya mau katakan saudara-saudara, bagian yang penting di dalam doa itu adalah kesungguhan hati. Doa itu adalah sesuatu yang keluar dari hati dan perasaan yang bisa terungkap melalui kata-kata. Tetapi doa juga bisa tak terungkap melalui kata-kata. Jadi doa hanya bisa dipanjatkan di dalam hati, tapi perasaanlah yang muncul di dalamnya. Misalnya doa bisa terungkap melalui wajah yang penuh dengan kesedihan atau perasaan ibah dan memelas kepada Tuhan. Dengan wajah yang bersedih kita juga bisa berdoa, memelas kepada Tuhan. Itu bagian daripada doa, sekalipun kita tidak mengungkapkan kata-kata. Oleh karena itu saudara-saudara, doa sebenarnya bukan rangkaian kata-kata, bukan. Tapi kalaupun doa harus terucapkan melalui kata-kata, itu adalah hasil daripada perenungan, hasil daripada ungkapan hati yang terdalam dari kehidupan manusia untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Jadi itu muncul bukan diatur-atur, tetapi itu muncul sebagai ungkapan perasaan hati kita untuk berdoa, untuk bermohon kepada Tuhan. Itu adalah doa. Jadi kalau ada orang yang berkata aku tidak mampu berdoa, berarti di dalam hatinya belum ada permohonan kepada Tuhan, belum ada keinginan atau ungkapan hati yang bermohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, ini juga sangat menyedihkan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak mampu berdoa karena dia pikir doa itu adalah hanya merupakan kata-kata. Tetapi doa sebenarnya bukan kata-kata, tetapi ungkapan perasaan kita yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Doa juga terungkap dengan tangisan dan air mata. Mulutnya sudah tidak lagi mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Hanya dia bisa ungkapkan dengan tangisan dan air mata. Oleh karena itu yang saya katakan tadi saudara-saudara, ternyata doa itu bukan saja karena kata-kata saja. Tetapi ada orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tanpa mengatakan sepatah kata pun, karena dia sudah tidak mampu mengatakan sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya hatinya yang berkata-kata, tangisan atau tetesan air matanya, itu yang keluar, yang menunjukkan ungkapan perasaannya, kesedihannya kepada Tuhan, dan bermohon kepada Tuhan di dalam doanya. Artinya doa itu tidak menjadi doa yang gampangan saudara-saudara, bukan doa yang asal-asalan. Tuhan mau melihat kesungguhan kita di dalam doa.
supaya setiap orang betul-betul sungguh-sungguh melalui doanya menyampaikan apa yang dia keluh kesahkan kepada Tuhan. Itulah doa. Melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Apalagi di situasi saat seperti ini, saudara-saudara. Kita diharapkan memang meminta, bermohon kepada Tuhan secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena memang doa yang sungguh-sungguh itu pasti akan keluar dari hati yang terdalam. Nyatakan isi hatimu di dalam doa kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Biarlah hati kita yang berbicara kepada Tuhan, tidak perlu mulut kita. Tetapi ada kalanya memang kita harus berdoa dengan kata-kata kita, supaya kita itu memanjatkan doa kita itu kepada Tuhan bersama dengan orang-orang lain. Itulah yang doa syafaat. Ya. Kalau doa secara pribadi, saya pikir itu juga bisa tanpa kata-kata. Kita berdoa dalam hati kita saja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini bagi kita? Ada beberapa hal saudara-saudara. Yang pertama, betapa besarnya kuasa yang ditimbulkan dari kegigihan itu. Jadi bila kita betul-betul sungguh-sungguh gigih berdoa kepada Tuhan, maka doa kita itu berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya doa itu tidak pernah berkuasa dari dirinya sendiri. Tidak ada doa yang berkuasa, hanya Tuhan saja yang berkuasa. Sekalipun firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar dan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Tapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa tidak ada kuasa itu datang dari doa itu sendiri. Bukan doa itu yang penuh kuasa, tetapi Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada kita di dalam roh. Sehingga dengan kuasa roh itu juga kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya berdoa itu harus berdoa di dalam roh. Roh pula yang berdoa kepada Tuhan. Itu, berdoalah dalam roh. Tetapi sebaliknya, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas setiap apa yang kita minta. Oleh karena itu bisa saja doa kita dikabulkan oleh Tuhan, tetapi bisa juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena semuanya itu tergantung daripada Tuhan itu sendiri. Itu makanya saya bilang saudara-saudara, bukan karena kuasa diri kita sendiri. Doa itu sebenarnya tidak ada kuasanya dari dirinya sendiri. Tapi doa itu akan berkuasa ketika roh Tuhan menyertai kita dalam doa itu. Ya. Lantas untuk apa kita diminta? Untuk berdoa atau gigih berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah anak kita meminta sesuatu kepada kita? Apakah setiap permintaannya langsung kita kabulkan? Tentu tidak. Ada anak minta HP kepada mamanya, "Ma, belikan aku HP." Ketika anaknya berkata seperti itu, ibunya tidak begitu melihat kepada anaknya. Sekalipun dia mendengar. Dan dia berlalu begitu saja dari hadapan anaknya. Kemudian hari anaknya mengulangi lagi, "Ma, belikan aku HP." Ibunya menjawab dengan seadanya atau asal-asalan, "Ya, nanti." Kemudian hari anaknya berkata lagi, "Ma, belikan aku HP dong." Baru ibunya melirik kepadanya, melihat kepadanya. "Buat apa HP buatmu?" Kali ini ibunya sungguh-sungguh serius menanggapi. Dia berkata, "Kan kamu sudah punya HP." Anaknya menjawab, "HP-nya sudah mulai rusak, Ma. Lagian sudah ketinggalan zaman. Teman-temanku pakai HP yang bagus-bagus. Aku malu pakai HP ini." Lalu ibunya menjawab dia sambil setengah marah atau kecewa, "Dasar kamu anak, sok-sokan, masih belum mampu beli HP, mau minta HP yang luar biasa." Kemudian ibunya berkata, "Ibu akan beli HP kalau kamu juara di kelas dan kamu rajin bekerja di rumah." Sebenarnya dia tidak begitu bersungguh-sungguh mengatakannya.
Karena dia tahu mungkin anaknya adalah orang yang pemalas. Anak tersebut pun semakin rajin di rumah setelah mendengarkan pernyataan janji daripada ibunya. Dia belajar dan bekerja keras di rumah. Apapun pelajaran-pelajaran dia kerjakan dengan baik. Tugas-tugasnya dia kerjakan dengan baik. Sehingga dia banyak mengerti dan dia semakin cerdas. Dan nilainya pun cukup bagus. Kemudian di rumah dia juga semakin rajin. Tanpa disuruh dia sudah menyapu, mengepel, menyuci piring dan sebagainya. Segala pekerjaan dia kerjakan dengan baik. Dan dia mau membuktikan kepada ibunya bahwa dia bersungguh-sungguh. 4 bulan setelah dia menunjukkan kepada orang tuanya kesungguhan hatinya belajar dan bekerja, akhirnya dia menjadi juara kelas. Kemudian orang tuanya dengan hati yang terharu memeluk anak itu dan tidak mampu menolak permintaannya. Terpaksa dia harus memberi karena dia tidak tega untuk tidak memberi HP kepada anaknya yang sudah berjuang dengan luar biasa. Dia, ibunya, membelikan HP sesuai yang dia inginkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ilustrasi itu mengungkapkan perlunya kesungguhan dari orang berdoa. Seakan-akan ibunya tidak bisa berdaya lagi di situ dikatakan untuk menolak. Karena anaknya bersungguh-sungguh sekali memohon kepada orang tuanya. Dia begitu sabar, anaknya begitu sabar mengerjakan tanggung jawabnya dan tidak pernah putus asa untuk melakukan, berharap apa yang harus diharapkan dari ibunya. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga dengan doa. Tuhan pun tidak akan tega untuk tidak memberi permintaan kita, untuk tidak menjawab doa-doa kita. Dia tidak akan mampu, saudara-saudara, tidak tega hatinya melihat orang-orang yang dengan sungguh-sungguh meminta dan terus-menerus memohon kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita dengan sungguh-sungguh hati bermohon kepada Tuhan dengan memelas, dengan hati yang penuh dengan kekusukan, kesucian, kekudusan di hadapan Tuhan, bermohon kepada Tuhan untuk sesuatu hal, maka Tuhan tidak akan tega untuk tidak menjawab, untuk tidak memberikan permintaan yang kita minta di hadapan Tuhan. Dia tidak akan mampu menolak orang-orang yang telah membuktikan imannya dan kesungguhan hati orang yang percaya akan berkat Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Ini harus kita camkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang melihat setiap hal dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini harus termindset dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam pikiran kita, orang-orang percaya bahwa Tuhan yang dapat merasakan dan dapat melihat setiap hal dalam kehidupan kita, itulah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, bermohonlah terus-menerus dan jangan pernah berputus asa, dan dengan tidak jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua dari firman Tuhan yang mau kita renungkan, yaitu kita dituntut harus yakin dengan doa kita. Kalau kita berdoa, saudara-saudara, kita harus yakin dulu. Doa tidak akan bermanfaat dan tidak berdaya guna dalam kehidupan kita. Dan tidak ada gunanya kita panjatkan, kita naikkan kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak meyakini apa yang kita doakan, apa yang kita minta ke hadapan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, saudara-saudara, mintalah apa yang harus kita minta dan layak kita minta di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan dan jangan ragu-ragu. Kesungguhan orang berdoa kepada Tuhan tidak akan terlihat tanpa keyakinan. Orang tidak akan mampu berdoa dengan tidak jemu-jemu tanpa keyakinan yang teguh untuk terus-menerus meminta dan bermohon kepada Tuhan. Orang yang tidak yakin pasti doanya dilakukan dalam sekejap tanpa berulang-ulang.
Orang yang tidak penuh keyakinan, saudara-saudara, kata-kata yang dia sampaikan pun juga tidak meneguhkan, tidak menguatkan, dan tidak berkuasa, tidak menyentuh bagi setiap orang yang mendengarkan. Tetapi bila orang betul-betul sungguh-sungguh berdoa, karena memang itu keluar dari hatinya, dan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita melalui doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari yakin dulu dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Markus 24 ayat 11 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, firman Tuhan katakan ini, percaya dulu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada begitu banyak orang berkata, saudara-saudara, baik kepada pendeta-pendeta atau kepada banyak orang, kenapa ya doaku tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, sering sekali kita berdoa, tapi kita tidak yakin, tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Kita kurang yakin bahwa Tuhan akan menjawab kita. Kita kurang yakin, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan mampu, Tuhan akan memberikan kepada kita. Hati-hati, saudara-saudara, orang yang tidak yakin itu berdosa. Karena kita meragukan. Ketika kita tidak yakin dengan Tuhan, berarti kita meragukan kemampuan Tuhan. Kalau kita tidak yakin, saudara-saudara, berarti kita mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah. Itu dosa, saudara-saudara. Makanya yakinlah dengan apa yang kita minta. Apapun. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, mungkin dokter sudah mengatakan kepada kita, memvonis kita bahwa sebentar lagi kehidupan kita akan berakhir. Tapi saudara-saudara, ingatlah, hanya Tuhan yang punya kuasa. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Apapun itu hanya di dalam genggaman Tuhan. Ketika kita mau sampaikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan semuanya. Bisa merubah semuanya menjadi lebih baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita boleh terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa kita karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih kepada setiap anak-anaknya. Jadi Tuhan pasti akan menjawab kita, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Maha Pengasih. Dia sangat-sangat mengasihi kita, dan tidak akan mungkin tidak akan mengasihi kita. Dia tidak akan mungkin tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan kehendaknya. Saya perlu meluruskan sedikit bahwa perumpamaan ini bukan berpusat kepada hakim itu, yang sekalipun jahat dan tidak peduli kepada orang lain, tetapi karena kewalahan menghadapi janda itu akhirnya mengabulkan permohonannya. Jadi saudara-saudara, bukan kepada hakim itu, karena Allah tidak persis kepada hakim itu. Allah tidak mungkin sama seperti hakim itu, yang jahat dan tidak takut dengan Allah. Itu tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin Allah itu adalah Allah yang jahat. Tapi saudara-saudara, fokus doa ini adalah kepada apa? Kepada wanita itu yang secara bersungguh-sungguh hati menyampaikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kita bukan karena terlalu rumit. Tuhan menghadapi banyaknya doa-doa yang kita panjatkan dan banyaknya orang yang bermohon kepadanya, sehingga kadang-kadang sebagai manusia, kalau kita bisa bayangkan, yang satu minta hujan, yang satu minta matahari, yang satu minta kering, yang satu minta basah, yang satu minta macam-macam lah, ya kan? Nah, Tuhan tidak akan pernah bingung dengan itu. Ingat itu, saudara-saudara. Mungkin komputer bisa bingung ketika masuk data secara global, banyaknya begitu, tidak mampu komputer itu berpikir. Tapi Tuhan melebihi daripada komputer. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu rumit, atau Tuhan bosan terus ditodong oleh orang-orang yang bermohon kepadanya. Bukan karena Tuhan bosan, akhirnya dia apa? Dia memberi, bukan. Ya, Tuhan mengabulkan doa kita bukan karena kedesakan kita, tetapi Tuhan dapat merasakan kebutuhan kita itu. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita sehingga Dia tidak mampu
menolak apa yang akan kita harapkan dari Dia. Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan mampu untuk tidak mengasihi kita. Dia tidak mampu untuk berhenti mengasihi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, harus kita camkan yang ketiga ini. Tuhan menjawab doa kita karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih kepada setiap anak-anaknya. Oleh karena itu teruslah berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan sampaikan segala keluh kesah kita. Ungkapkan perasaan kita hanya kepada Tuhan saja. Niscaya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati kita. Makanya berdoa juga pada saat ini ketika virus corona ini semakin merebak. Secara global memang virus corona ini sudah semakin semakin sedikit. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia ada beberapa daerah yang semakin hari semakin banyak orang yang terkena virus corona. Biarlah kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan supaya Tuhan juga boleh melepaskan kita dari setiap pergumulan kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengajak kita, mengajar kita untuk lebih sungguh-sungguh berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan, mengangkat doa kita ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini firman-Mu meneguhkan kami sekali lagi untuk doa kami. Bahwa Tuhan tidak akan mungkin tidak akan mengasihi kami. Tidak akan mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan meminta kami supaya kami secara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kami betul-betul berharap kepadamu dengan hati yang tulus dan ikhlas dan penuh kesucian untuk menyampaikan semua pergumulan dan persoalan-persoalan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolong kami untuk dapat berdoa. Untuk dapat, kalau kami harus berdoa di depan umum, kami dapat mengungkapkan hati kami, perasaan kami, apa yang ada di dalam hati kami, dan apa yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami, dan kebutuhan orang-orang lain. Itu boleh kami panjatkan dalam doa syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan ajar kami juga untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan penuh kasih, karena Tuhan penuh rahmat. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami dan melepaskan kami dari mara bahaya dan penyakit. Dan kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Kami masih berdoa kepada Amang Hutauruk, biarlah Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memulihkan dia, Tuhan yang menyembuhkan dia. Tuhan, biarlah keluarganya juga boleh berdoa kepada Amang Hutauruk juga dengan sungguh-sungguh untuk mendoakan kesembuhan. Dan kami semuanya boleh berdoa buat mereka. Kami berdoa untuk Opung Grace Bornenggolan. Kami masih berdoa untuk Amang Raja Guguk yang sudah semakin pulih dan sudah pulang dari rumah sakit. Dan kami juga masih berdoa kepada Amang Elman yang masih tetap tinggal dalam sakitnya Tuhan, tetapi dia masih bisa dengan lebih leluasa sedikit melakukan pekerjaannya. Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan semua penyakit-penyakit kami semuanya. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan tolong kami juga dengan situasi ini Tuhan. Jangan biarkan kami menderita dan jangan biarkan kami berputus asa. Tapi biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Sadarkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh untuk berdoa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, sertai seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Bitung ini, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kami seluruhnya. Terima kasih Yesus, kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami datang untuk menyembah dan memuji-Mu, nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.